Dunia sedang menyaksikan eskalasi paling menegangkan dalam konflik Ukraina-Rusia. Ukraina meluncurkan sekitar 300 drone ke wilayah Rusia, termasuk ke ibu kota Moskow. Dan sebagai balasannya, Rusia melancarkan serangan pesawat nirawak terbesar sejak invasi dimulai pada 2022. Apakah ini pertanda Perang Dunia III semakin dekat? Pada Rabu 28 Mei 2025, Ukraina melakukan langkah yang sangat berani, meluncurkan hampir 300 drone ke wilayah Rusia secara serentak. Target utamanya Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil menghancurkan atau mencegat 296 drone udara Ukraina, mencegah kerusakan besar tapi memicu kepanikan di 3 bandara utama Moskow, Sheremetyevo, Vnukovo, dan Zhukovsky. Serangan seperti ini ke jantung Rusia sangat jarang terjadi karena jaraknya ratusan kilometer dari perbatasan Ukraina. Tak hanya Moskow, serangan drone juga menghantam wilayah Bryansk dengan 59 drone, Kursk, Belgorod, Tula, Oryol, dan Kaluga. Ini menandai gelombang serangan udara terbesar yang pernah dilancarkan Ukraina secara langsung ke wilayah Rusia. Kejadian ini tentu menciptakan ketegangan luar biasa, bukan hanya militer, tapi juga politik dan sosial di dalam Rusia sendiri. Sebagai balasan, Rusia meluncurkan lebih dari 900 drone dalam 3 hari, dimulai sejak minggu lalu. Serangan ini disebut sebagai serangan pesawat nirawak paling intens yang pernah dilakukan Rusia sejak awal invasi 2022. 13 warga sipil Ukraina tewas dalam serangan hari Minggu, termasuk 3 anak-anak. Kerusakan besar juga dilaporkan di infrastruktur sipil termasuk fasilitas energi. Kenapa Ukraina mengambil resiko besar menyerang Moskow langsung? Ada beberapa kemungkinan. 1. Membalas serangan brutal Rusia selama 3 hari terakhir yang menewaskan warga sipil. 2. Mengirim pesan keras ke Rusia bahwa Ukraina tidak akan lagi hanya bertahan, tapi juga akan menyerang ke pusat kekuatan Rusia. 3. Menekan Rusia secara politik dan diplomatik, terutama menjelang diskusi internasional soal perdamaian. Namun tentu saja langkah ini beresiko besar karena bisa memicu eskalasi militer yang lebih parah dari Moskow. Kedua negara kini bertarung bukan hanya dengan pasukan darat, tetapi dalam perang drone dan sistem pertahanan udara. Ukraina terus berinovasi dalam produksi drone jarak jauh, sementara Rusia meningkatkan sistem pertahanan seperti Pantsir S dan S-400, menyempurnakan radar dan sistem elektronik anti-drone. Ini menjadi perang asimetris modern di mana teknologi menentukan keunggulan strategi. Dengan serangan ke Moskow dan balasan ke Ukraina, seluruh dunia kini cemas. Banyak analis menyebut bahwa konflik ini beresiko meluas secara internasional, apalagi jika terjadi serangan ke fasilitas NATO atau Sekutu Barat, kesalahan perhitungan antara sistem pertahanan udara, atau aksi saling balas yang tak terkendali. Apakah Ukraina mulai mengubah strategi dari defensif menjadi ofensif?